jamnya ke produk. But Ah, di- the business model canvas is not only just about you explain about your product. This is we talk about the business model. Ya. Dan canvas itu memang salah satu metodenya untuk memudahkan, menyederhanakan bisnis model yang akan didesain oleh teman-teman. Paham ya? Kenapa? Karena bisnis model is not a product. Business model is not a product. That's different. Oke? Okay? Nah, saya akan jelasin kenapa sih bisnis model itu bukan produk. So, bisnis model itu adalah gambaran tentang bagaimana bisnis kalian berjalan, dibantu dengan kanvas untuk menyederhanakan penyajiannya. Nah, kenapa sih kita harus belajar bisnis model kanvas? Pertama, great business idea needs great business model, and that is not the same. Ya, jadi yang kayak saya bilang, bisnis ide yang bagus itu sangat membutuhkan bisnis model yang bagus juga, dan itu ide bisnis nggak sama dengan bisnis model. Bisa jadi sama-sama idenya, ya, tapi berbeda bisnis modelnya. Ada yang bisa ngasih contoh? Mungkin Azahra, Aurel, mungkin bisa ngasih contoh. Maksudnya seperti apa ya? Kok idenya bisa sama tapi bisnis modelnya beda gitu? Bagaimana, Pak? Bisa kasih saya contoh tentang ide bisnis yang sama tapi bisnis modelnya beda? Coba dari pengalaman sehari-hari aja. Maaf, Pak, masih kurang paham. Oh, oke. Okay. Statement tentang great business idea needs great business model and then it's not the same. Contohnya itu seperti ini. Eh, tadi siapa yang saya panggil? Zara. Ah ya, Zara, Zara. Zara pernah makan pizza, Zara? Pernah, Pak? Oke, pizza apa? Pizza yang meat lovers, Meat lovers, oke. Mereknya apa? Pizza Hut. Pizza Hut. Nah, selain Pizza Hut, Zara tahu nggak ada penjual pizza lain Tahu. di Bandung atau Sumedang atau sekitarnya? Contohnya apa lagi mereknya? Domino. Domino's, oke. Warnanya apa tuh kalau Domino's? Nggak tahu. Biru ya? Biru ya? Si logonya biru. Kalau Pizza Hut kan logonya merah. Nah, pertanyaan saya, sama-sama jual pizza, tapi beda nggak value propositionnya antara Pizza Hut dengan Domino's Pizza, Zara? Hmm, beda mungkin, Pak. Nah, beda. Udah pasti beda. Kenapa? Kalau teman-teman lihat sejarahnya, Domino Pizza itu dibikin, itu dulu dekat kampus-kampus. Dan Domino Pizza itu, kalau kalian pernah makan ke tempatnya langsung nggak, Aurel? Zara, ke tempat Belum, Domino belum Pizza? pernah, Pak. Nah, kenapa? Karena settingan model bisnisnya Domino Pizza itu tuh by phone, delivery. Sedangkan kalau Pizza Hut, dia kan ngumpul bareng keluarga di tempat, benar nggak? Kalau kalian makan di Domino Pizza langsung, itu nggak nyaman. Kenapa? Kursinya itu keras. Kenapa? Domino Pizza that design for delivery pizza. Different with the Pizza Hut. They are focused on the customer with the family, ya kan? Makan pizza dengan keluarga gitu. Jadi kursinya itu nyaman, ruangannya AC, benar nggak? Makanya akhirnya Pizza Hut untuk menyaingi Domino Pizza, dia bikin namanya PhD, benar kan? PHD, Pizza Hut Delivery. Pernah makan di Pizza Hut Delivery? Hampir nggak pernah pasti. Kenapa nggak ada tempat makan deh? Karena kita punya menelpon, benar nggak sih? Nah jadi sama-sama idenya itu bikin pizza, tapi bisnis modelnya berbeda. Dari value proposition yang berbeda. Nangkep ya maksud saya? Jadi kalian sama-sama mungkin bisa jualan skincare, tapi bisnis modelnya bisa beda. Ada lagi mungkin contohnya jualan keripik. Ada si A jualan keripik, ya udah dia tinggal bikin keripik, dikemas, dijual. Tapi ada si B yang dia melihat faktor sosial.
Dia ngelihat di penjara banyak sekali orang-orang yang udah jadi dianggapnya sampah masyarakat, bener nggak? Dia udah dicap di penjara nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si B ini? Dia mengumpulkan orang-orang yang di penjara, diajarin cara bikin ngegoreng keripik dan cara ngebudidaya jamur untuk dijadikan keripik. Sama-sama jualan keripik jamur, tetapi value-nya berbeda. Paham ya? Yang si A ya udah biasa aja, cuman beli jamur di pasar, dia goreng, dia produksi, dia jual. Lalu si B, wah dia ada faktor sosialnya nih. Di penjara itu banyak tempat lembab, dibikinlah buat naro-naro apa jamur gitu ya. Sehingga jamurnya bisa dipetik, jamurnya digoreng oleh orang di penjara. Sama-sama jual keripik jamur, tetapi value-nya berbeda. Nah, sampai sini Ali Ridho menangkap maksud saya. Jadi bisa jadi produknya sama, tapi bisnis modelnya berbeda. Nangkep, Pak. Oke ya. Sama juga ada yang jualan hijab gitu mungkin. Ada yang udah pasar aja bikin hijab dan lain. Ada yang ternyata dia memanfaatkan ibu-ibu di satu desa untuk menjahit. Kan itu punya value yang berbeda. So, the first thing first, the reason why you need to learn about the business model because of the great business idea needs good business model too. And that is not the same. Jadi jangan sampai kalian punya pemikiran yang sangat sempit melihat sama-sama jual skincare itu dianggapnya sama. Sama-sama jual kopi dianggapnya sama. Dan hal ini yang membedakan Teva, ya, produk Teva yang teman-teman kembangkan di Vokasi dengan produk-produk lain, roti katakan lagi. Beda teman-teman karena ada proses belajar, inovasi. Dan kalau produksi roti biasa ya mungkin hanya untuk memproduksi biasa saja. Jadi fokus ke bisnis modal untuk membedakan. Alasan yang kedua adalah your product is not your product. Fokus on your business model. Ketika produk lu cuma fokus jualan baju dan hanya jualan baju ya udah jadi kayak jualan baju biasa aja. Tetapi kalau lu bisa ngangkat tentang ideas terkait dengan alam, mungkin teman-teman tahu kayak Eiger gitu ya, terus Patagonia gitu kan, yang memang brand-brandnya punya fokus sosial gitu loh. Ketika lu beli baju atau merek sepatu Wakai gitu ya, yang punya Indonesia gitu ya. Jadi sepatunya itu kalau kalian beli satu, ada satu sepasang sepatu lagi buat anak-anak di Afrika gitu. Jadi punya storyline. Jadi your product is not your product. Fokus on business model. Kalau kita hanya fokus ke produk, ya jadinya apa bedanya kita sama orang yang nggak belajar bisnis gitu, dan nggak belajar model bisnis. Dia hanya fokus ke produk. Yang kedua, the reason why, yang ketiga, we need to learn about the business model canvas is because of the era fixed business plan is over. There is no fixed business plan right now. Why? Because of, as we know, kita di era VUCA. VUCA itu sesuatu hal yang uncertainty tinggi. Dan kita harus bisa adaptif terhadap era VUCA untuk bisa beradaptasi sehingga tidak ada yang pasti fix. Contoh, waktu itu saya dengan Pak Yusuf ketika mau bikin rapid test gitu ya. Kita udah tahu tuh bahan bakunya ada A. Tapi ternyata bahan bakunya itu mahal banget. Belinya di Amerika. Ternyata kita sadar dan tahu ternyata orang Amerika belinya juga di Cina gitu. Dari Cina dikirim ke Amerika, dikirim ke kita. Jadi udah lama mahal gitu. Akhirnya saya sama Pak Yusuf langsung ke Cina gitu. Kita buat negosiasi, dapetin harga yang murah. Jadi kenapa? Sama-sama objektifnya gitu ya. Tetapi nggak ada yang fix segala sesuatu. Apalagi ketika perubahan atau demand yang sangat tinggi dan signifikan gitu, membuat kita harus bisa shifting. Nah, yang bikin bisnis model kanvas itu, ini orangnya, namanya Alexander Osterwalder. Alhamdulillah masih hidup, sehat walafiat, gitu ya. Nah, si Alexander Osterwalder ini orang Swiss. Nah, jadi dia mendefinisikan tentang bisnis model kanvas. A business model describes the rationale of how an organization creates
delivers and capture value. Nah, jadi ini. Jadi kalau ada yang bertanya tentang what is the business model canvas and what is business model canvas gitu ya. Basically, Alexander Solder udah mendesain tentang a business model describes the rationale of how an organization creates, berarti membuat, and deliver, capture value. Jadi bukan masalah produknya, tapi we talk about the value. What is your value proposition? And value proposition is not same with your product and not same with your feature. Jadi kayak iPhone gitu. Dia bisa Face ID, Pak. Dia bisa ini, Pak. Dia bisa itu, Pak. Tapi enggak. Value proposition-nya itu lebih ke arah simple. Simplicity. Ya. Facebook contohnya. Value proposition-nya connecting people around the world. Walaupun dia ada fitur marketplace gitu ya. Dia ada fitur apa? Kalau bikin status, foto upload, dan lain-lain. Gitu. Tetapi fokus dia, value-nya itu adalah bagaimana mengkonektingkan atau menyambungkan orang di seluruh dunia. Nah, saya mau masuk ke tahapan ini. Ada 10 alasan bisnis atau startup gagal. Nah, tolong dicatat dan dipahami baik-baik. Jadi, nomor satu alasan kenapa bisnis atau usaha yang mungkin teman-teman jalankan itu gagal, yang tanpa kita sadari adalah alasan pertamanya building something nobody wants. You create product or services that nobody wants to buy. Jadi nggak ada orang yang mau beli, nggak ada orang yang butuh. Ya, itu alasan nomor satu kenapa si bisnis itu gagal. Jadi kalau kalian bikin produk, pastiin alasan nomor satunya. Bener nggak nih produk yang kita bikin itu sesuai dengan kebutuhan? Ada orang yang mau beli, gitu ya. Kalau kalian bikin tapi nggak ada yang mau beli, ya itu pasti alasan utamanya kenapa dia gagal. Yang kedua, bisnis gagal itu karena hiring pool atau meng-hire orang tidak sesuai dengan kompetensinya. Ini sering kali terjadi. Apalagi di bisnis-bisnis mahasiswa gitu ya. Ah, ini teman gua aja deh. Ini sepupu gua aja deh dari kampung gitu. Tapi dia tidak punya kompetensi. Sehingga akhirnya apa? Menjalankannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak punya keilmuan. Sehingga meng-hiring orang sesuai dengan kompetensinya itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk meminimalisir kegagalan kedua si bisnis. Yang ketiga, alasannya itu bisnis startup gagal itu karena lack of focus. Kenapa nih lack of focus? Dia fokus on what? Tadi makanya. Teman-teman kalau saya tanya mau mulai bisnis, jalani bisnis, selalu mulainya dari apa? Menceritakan tentang apa produknya. Padahal harusnya untuk meminimalisir kegagalan dengan lack of focus problem yang ketiga, itu harus dirubah pertanyaannya. Bukan apa bisnisnya. Kayak tadi Fadli, mungkin saya nggak nanya tentang apa bisnisnya. Tapi saya akan bertanya ke Fadli, kenapa bisnis ini harus ada? Gitu ya. Nah, jadi, eh, berkaitan dengan hal tersebut, bertanya dengan tentang kenapa, itu menjadi sesuatu hal yang penting. Makanya saya akan challenge mungkin. Nanti dari bisnis model canvas, kan nanti teman-teman akan create ideas bisnis gitu ya. Dan kemarin challenge saya itu. Saya penasaran mas, kenapa sih bisnis ini harus ada? Tadi kayak skincare, terus juga kayak kontainer sampah gitu ya, yang bisa di reuse gitu. Jadi segala sesuatu ide bisnis yang teman-teman akan jalani itu akan makin strong dan akan bisa memiliki value of focus, that because you can answer the question about why your business it should be real. Oke. Jadi bukan tentang apa. Nah, bisnis model Canvas itu ngebantu buat kalian ngejawab itu sebenarnya. Ngebantu
hiring fully dan nge-build something yang orang-orang butuh. Selebihnya mungkin alasan gagal karena gagal dalam sales and marketing gitu ya. Tapi balik lagi nomor 4 ini juga ada kaitannya dengan nomor 1. Nah, ini bisnis model Canvas mungkin sebagian udah nonton videonya juga ya kemarin ya. Kita coba tonton sekali lagi. Sorry, ada suaranya nggak ya? Enggak ada, Nah, ya. Pak. Bentar. Sharingnya harus ada share from. Udah ada suaranya? Ada, Pak. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Betul. Jadi kemarin juga video ini sudah saya kasih ya, teman-teman juga mungkin sudah nonton. Di dalam bisnis model Canvas tadi ada 9 blok, ya kan? Nah, pengisi 9 blok ini kebanyakan dari orang-orang, Nah, ini 9 bloknya. Sebenarnya dari slide ini udah ada penjelasannya. Di sini tuh tools buat ngebantu teman-teman how you can describe every blocks gitu. Di sini kayak value proposition. Jadi dia dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Karakteristiknya mungkin bisa dibantu. Juga di sini ada kebaruan, performance, customization, design, harga gitu ya. Nah, jadi segala sesuatunya itu berangkat dari sini dulu. Jadi kalau bikin bisnis model Canvas, nggak mungkin dan nggak boleh berangkat dari sini dulu, apalagi dari sini gitu. Jadi berangkatnya itu antara dua sebenarnya. You can start from the customer segment, ya, atau value proposition. Maksudnya gimana, Pak? Ya, kalau kalian udah tahu customer segment yang disasar duluan, gitu ya, berarti kalian mulai dari customer segmentnya duluan. Tapi kalau kalian itu udah tahu value propositionnya apa duluan, berarti kalian mulainya dari value proposition baru ke customer segment. Dua ini adalah start memulai dalam mengerjakan bisnis model Canvas dan juga cara membacanya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngebaca bisnis model Canvas, jangan start dari kiri atau dari atas atau dari bawah, gitu ya. Tapi berangkat biasanya kalau saya berangkat dari dua ini.
value proposition apa, atau customer segmentnya siapa. Paham ya sampai sini? Lalu, apa yang dikerjakan setelah value proposition dan customer segmentnya ketemu? Udah diisi sama teman-teman. Channel. Because of the channel, is will transfer your value proposition to your customer segment. Oke. Jadi channel ini adalah gimana sih caranya teman-teman bisa mentransfer value yang ada, yang mau di-create oleh bisnis teman-teman ke customer. Gimana caranya? Itu dengan channel. Lalu selanjutnya apa? Customer relationship. Bagaimana si customer ini mau beli lagi? Beli lagi dari si value-nya. Atau dia butuh value-nya terus-terusan. Di sini udah ada contoh-contohnya. Nah, setelah itu apa?